Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya dalam menuntut ilmu. Baiklah, saya Zakia Rahma Zahara, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1G, tidak akan memperpanjang al-mukadimah salam. Langsung saja masuk ke pidato saya yang berjudul Pancasila adalah jiwa dan semangatku. Saudara-saudara sekalian, pasti kita tidak asing lagi dengan istilah Pancasila. Sejak duduk di taman kanak-kanak, kita sering mengucapkan Pancasila dengan lantang pada upacara pengibaran bendera. Tapi ketika Pancasila dibacakan dalam upacara, apakah pengamalan Pancasila kita sekeras pengucapannya? Bisakah kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya terletak pada diri sendiri. Pancasila adalah kekayaan yang tak ternilai. Presiden pertama Republik Indonesia dan rangkuman nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno dari akar budaya bangsa mencakup semua kebutuhan dan hak dasar manusia, sehingga dapat dijadikan landasan dan filosofi kehidupan bangsa Indonesia yang beragam ini. Kita harus mengembangkan dan mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak kendala adat Pancasila. Pancasila jangan hanya dijadikan retorika saja. Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Namun, pada kenyataannya, pendekatan Pancasila terhalang oleh 1000 kendala. Bisa jadi, dinamika dan proses politik Pancasila yang dimanipulasi habis-habisan hampir menyangkal nilai-nilai Pancasila. Orang menganggap Pancasila semakin suram dan terpinggirkan. Globalisasi yang ditandai dengan liberalisme dan kekuasaan kapitalis semakin menimbulkan krisis identitas bagi masyarakat Indonesia. Kemana perginya orang Pancasila? Apakah mereka benar-benar hilang? Jika ini terjadi, sangat memalukan. Maaf, kami berlindung di bawah sayap elang. Malu, kita sebagai bangsa Indonesia harus bijaksana. Marilah kita bermeditasi bersama. Jika toleransi antara umat beragama seakan tidak ada, bahkan manusia tidak mau menjalankan agama, lalu di manakah Tuhan Yang Maha Esa? Manusia sepertinya tinggal di hutan. Banyak orang telah meninggalkan sistem alam. Misalnya nasib masyarakat, akar rumput yang merasa takdirnya telah tercabut, pengusiran tanah maksiat dan pengusiran pedagang kaki lima. Apakah itu sesuai dengan prinsip keadilan dan umat manusia yang beradab? Nasionalisme tampaknya terkoyak. Nasionalisme seperti konsep lama yang menjadi usang seiring berjalannya waktu. Demokrasi berkembang dengan bebas, tanpa batasan, tanpa identitas, dan tanpa moralitas. Persatuan dan solidaritas tidak seperti rumah siapapun. Dalam demokrasi liberal yang berkembang di Barat, sistem pemilihan langsung sama sekali diabaikan oleh masyarakat. Menghilang sila universal yang didominasi oleh kebijakan musyawarah atau representatif, ketimpangan sosial sangat jelas di kelopak mata. Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pikirkan itu semua. Saudara dan saudari, cobalah betapa rapuhnya negara kita. Di manakah aura Pancasila menjadi jiwa bangsa, pandangan hidup dan falsafah hidupnya? Pancasila sepertinya sudah kehilangan makna sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan jika Pancasila mulai melemah? Untuk generasi yang akan datang, mari kita hidupkan kembali pernyataan publik tentang Pancasila.
Tetapi tidak terbatas pada romansa sejarah. Bangsa Indonesia mengalami masa lalu yang menyakitkan ketika Pancasila seakan kehilangan reputasi baiknya. Terwujudnya kembali nilai-nilai Pancasila di segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa merupakan tantangan yang tak kalah beratnya. Karena selama masih banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai Pancasila, maka orang akan menganggap Pancasila itu hanya omong kosong belaka. Teman-teman yang bijaksana, tanggung jawab melindungi Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita berharap agar Pancasila bangkit, bukannya bangkrut. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita kembalikan semangat Pancasila dari diri kita sendiri, dan jadikan negara kita negara yang maju dan sukses, dan berharap kita bisa menjadi bangsa yang bermoral dan bermakna bagi negara. Baiklah, sekian hasil pidato saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.